Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk moisturizer dari Alvo Skin. Ini sebenarnya produknya udah cukup lama ya. Ini yang Ultra Brightening Cream dari Alvo Skin. Ini packagingnya seperti ini, jarnya jar kaca seperti ini. Ini isinya cuman sekitar 10 gram aja, jadi emang isinya dikit banget. Nah, mulai aku bahas dari segi teksturnya ya. Jadi teksturnya ini dia agak-agak berasa silikone gitu. Jadi silikonnya kerasa banget. Jadi krim yang lumayan agak berat sih menurutku. Apalagi buat aku yang punya tipe kulit cenderung berminyak. Jadi ini agak-agak kerasa berat. Mungkin kalau kalian yang punya tipe kulit kering, mungkin nggak akan terlalu terasa berat. Nah, karena ini terasa agak berat, jadi menurutku dia sebenarnya lumayan ini sih, lumayan kayak silikon itu kayak menutup pori, agak-agak berasa kayak sumuk, kayak panas gitu. Kalau tipe kulit kalian tipe kulit berminyak, biasanya kalau digunakan di cuaca panas akan agak kurang nyaman. Tapi kalau tipe kulit kalian tipe kulit kering, mungkin nggak ada masalah sih, malah suka menurutku. Oke, selanjutnya aku mau bahas dari segi ingredients-nya ya. Nah, ingredients-nya ini lumayan banyak. Aku akan bahas agak cepat aja ya. Yang pertama dia ada water. Jadi ini water base. Kemudian yang kedua ada caprylic triglyceride, ini emollient. Terus next ada alpha arbutin. Nah, alpha arbutin di sini itu emang ingredients utama dari produk ini. Jadi karena alpha arbutin itu kan fokusnya lebih ke mencerahkan atau memudarkan dark spot ya. Kalau di aku sendiri sih ini emang efektif sih dalam memudarkan dark spot tadi. Terus selain itu dia ada ingredients yang selanjutnya ya, dia ada polyacrylate cross polymer, ini thickening agent, jadi kayak pengental. Next ada glycerin, ini fungsinya sebagai humectant. Terus ada diheptyl succinate dan caprolil glycerin atau sebasic acid copolymer, ini silicone base emollient, jadi emollient yang rasanya kayak silikon. Makanya tadi kan aku bilang teksturnya berasa silikoni, berasa banget memang silikon gitu. Terus next ada pentylene glycol sebagai stabilizer atau sebagai surfaktan. Terus ada butyrospermum parky butter atau nama lainnya sea butter, ini pelembab. Next ada squash, ada ini biasanya untuk melembabkan dan juga punya fungsi untuk meringankan hiperpigmentasi dan juga mempunyai fungsi untuk anti aging. Next ada propanediol, ini sebagai humectant, solvent atau emollient. Next ada 1,2 hexanediol, ini melembabkan dan melembutkan kulit. Terus ada propylene glycol, ini sebagai humectant. Terus selain itu ada anthemis nobilis atau chamomile flower oil, ini sebagai soothing atau perfuming. Tapi aku sendiri nggak kerasa bau-bau menyengat, nggak ada. Next ada Glycyrrhiza ularensis atau licorice root extract. Licorice ini fungsinya dia skin lightening ya, mencerahkan, dan dia ini kemampuannya seampuh hidroquinone kan termasuk yang strong ya dalam hal mencerahkan atau memutihkan. Selain itu dia juga berfungsi untuk menghambat pigmentasi yang disebabkan oleh sinar UVB. Next ada sodium hydroxide, ini sebagai pH adjuster. Terus ada methyl methacrylate polymer, ini matifier, jadi dia menyerap minyak. Next ada retinol. Nah, retinol ini anti aging, tapi dia juga bisa mempercepat turnover sel, jadi dia bisa mempercepat regenerasi sel, jadi juga mempercepat proses memudarkan dark spot. Next ada hydrogenated lecithin, ini emollient. Terus ada kolesterol, ini bisa untuk mengunci hidrasi dan juga menguatkan skin barrier.
Next ada BHT, ini antioksidan sintetis, manfaatnya preservatives. Terus ada tocopherol asetat sebagai antioksidan. Terus ada Phaseolus radiatus seed extract, ini ekstrak kacang hijau. Dia manfaatnya sebagai anti-aging dan mencegah atau memperbaiki kerusakan kulit yang disebabkan karena sinar UV. Terus ada BHA, butylated hydroxyanisole. Ini antioksidan sintetik yang berfungsi sebagai preservatives. Nah, ini aku sempat baca-baca ya. Dari yang aku baca-baca itu, butylated hydroxyanisole ini masih kontroversial di luar negeri karena masih tanda tanya apakah bisa menyebabkan karsinogen. Jadi masih tanda tanya ya, belum tentu iya, belum tentu juga bukan. Itu dari sumber yang aku baca-baca sih. Kalau kalian ada sumber lain atau kalian punya pengetahuan lain, boleh di-share di kolom komen. Terus ada Avena sativa atau oatmeal extract, ini sebagai antioksidan. Klaimnya ya, dia klaimnya di sini helping to diminish dark spot, dull skin and makes even skin tone. Jadi memudarkan dark spot, terus juga meratakan warna skin tone wajah. Terus containing with vitamin E and retinol which function to delay the appearance of sign of premature aging, anti-aging. Next, helping to keep the skin moisturized, ya, melembabkan. Intinya 3 itu ya, memudarkan noda bekas jerawat bisa atau dark spot, kemudian anti-aging, sama melembabkan. Nah, kalau dari yang aku rasakan ya, yang pertama memudarkan noda bekas jerawat, memang betul itu cepet banget, bahkan sehari 2 hari aja waktu aku pakai itu udah benar-benar memudarkan noda bekas jerawat. Jadi ada hasil yang signifikan dalam hal memudarkan noda bekas jerawat. Terus selain itu juga dia mempercepat turnover sel. Jadi retinol ya, karena dia retinol dia mempercepat turnover sel. Itu tadi memudarkan noda bekas jerawatnya cepet banget karena kombinasi dari alfa-arbutin dan retinol. Jadi retinolnya ini kayak mengakselerasi fungsi alfa-arbutinnya. Makanya memudarkan noda bekas jerawatnya itu cepet banget menurutku. Sehari 2 hari aja udah kelihatan hasilnya. Terus selain itu mencerahkan secara keseluruhan, karena memang alfa-arbutin kan fungsinya mencerahkan, memutihkan, ada efek itunya. Walaupun di aku sih sebenarnya lebih ngefek ke memudarkan noda bekas jerawat dibandingkan mencerahkan secara keseluruhan. Untuk kelebihannya menurutku, walaupun dia mengandung retinol ya, tapi dia sama sekali nggak ada efek kering. Mungkin karena dalam bentuk moisturizer. Kalau retinol dalam bentuk serum biasanya kadang-kadang ada rasa kering, tapi karena ini dalam bentuk moisturizer jadi nggak ada rasa kering sama sekali. Justru dia ada rasa lembab. Terus untuk kekurangannya kayak tadi yang aku bilang ya, ini rasanya silikoni banget, jadi kerasa nutup pori. Bagi yang punya tipe kulit berminyak, mungkin dari segi tekstur bukan favorit kita dari segi tekstur ya, walaupun dari segi manfaatnya sih oke, bisa digunakan untuk tipe kulit kering ataupun berminyak bisa. Tapi dari segi tekstur mungkin yang tipe kulit berminyak agak-agak kurang suka atau agak-agak kurang nyaman menurutku. Mungkin lebih cocoknya yang di tipe kulit kering. Terus untuk kesimpulannya, menurutku ini recommended untuk kalian yang ingin mencerahkan atau memudarkan noda bekas jerawat dengan cepat pada kulit normal ataupun kulit kering. Kalau kalian tipe kulitnya berminyak bisa sih, cuman itu tadi mungkin kalian perlu sedikit ngakal-ngakalin teksturnya sesuai dengan kenyamanan atau preferensi kalian sendiri. Kalau segi kekurangannya menurutku ini harganya nggak murah tapi isinya dikit banget, jadi habisnya cepet banget. Makanya saranku sih pakai aja waktu kalian memang pengen memudarkan bekas-bekas jerawat di area tertentu, itu lebih hemat dan lebih efektif manfaatnya. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps, semoga membantu memberikan referensi. See you next time, bye bye.